Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sarifi sa'iril asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim. Menjelaskan Isra Mi'raj lagi supaya nang terpakai kepada diri, mulai sidin dibersihi hati sampai ke langit yang ke-9. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu kan Al-Qur'an ada arti dan ada makna. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya. Nah, berarti hambanya si Muhammad dijalankan. Itu daripada kata tauhid, berarti dilakon-lakonakan, dijalankan. Menandakan itibar kepada kita baginda Rasulullah, orang yang mulia, dijalankan oleh Allah. Apalagi kita orang yang hina. Nah, lalu kemudian di situ dijalankan pada sedikit malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau syariat kan Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Betul, itu syariat. Kalau secara hakikat yang namanya Masjidil Haram itu daripada perbuatan jasmani pindahkan, naikkan kepada rohani. Nah, jadi kan syariat ada, hakikat ada. Kenapa jadi dipindahkan perbuatan jasmani kepada rohani? Kan dahulu merasa awak kalau merasa batis nang berjalan. Kada kawa batis berjalan men kada roh. Dahulu merasa tangan nang kawa bakal cawai. Kada kawa sakanya men kada roh. Dahulu merasa mata nang melihat. Sekalinya mun kada daruh kada kau melihat. Dahulu rasa muntong nang kau bepandir. Mun kada daruh kada kau bepandir. Nah itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian daripada itu yang telah diberkahi di sekelilingnya. Siapa yang memberkahi ini? Roh. Nah, jadi memberkahi ke mata, melihat. Nah, di sekeliling kita nih, nah, diberkahinya ke telinga, mendengar. Diberkahinya ke hidung, bernapas. Diberkahinya ke muntong, bepandir. Diberkahinya ke batis berjalan. Nah, jadi diberkahi di sekelilingnya. Nah, lalu Nabi kita itu di situ dan meriwayat dibawa siring ke tempat sumur jam-jam, dibedah hati beliau, dicuci. Padahal siring bersih. Jakanya seandainya siring kada dibersihin, siring tetap bersih. Siring orang yang maksum. Nah, jadi dibersihi beliau orang yang suci, apalagi nang kita. Nah, sama tadi sidin aja dijalankan nang mulia, apalagi kita. Lalu setelah dibersihi, lalu ada isinya. Isinya ini jelas lah, syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Islam, iman, tauhid, marifat. Islam seseorang kada sempurna bila kada beriman. Orang beriman pun kada sempurna bila kada bertauhid. Orang bertauhid kan sempurna bila kada bermakrifat. Nah, lalu kemudian ditutup kembali hati beliau. Makanya beliau itu dibedah kada berdarah. Kita sama bedah hati kita lawan ilmu. Nah, jadi kada berdarah. Lalu beliau diberangkatkan. Nah, di sini diambillah tunggangan borak dari surga. Jadi kurang lebih 70.000 surga semuanya senang bergembira ria. Tapi satu ekor burak. Nah, satu ekor burak ini artinya nang kurus, nang kada makan, nang sedih. Kenapa? Karena mengingatkan kepada Muhammad. Kenapa? Karena di dalam surga bertuliskan nama Muhammad. Kan kita gini karena ada nama seseorang. Siapa ini? Kan kita kada pernah berjumpa. Siapa ini? Nah, begitu juga si burak ini tadi. Siapa ini Muhammad? Makanya memikirkan sampai takut kurus kada makan. Nah, lalu kemudian dipariki Jibril, uja Jibril, wahai burak, kenapa ikam dibuncus serangan, kenapa ikam kada umpat bergembira dia, kada bersenang-senang kepada keadaan lainnya. Nah, itu pangujar si burak, karena aku ini terfokus kepada nama Muhammad.
Di dalam surga bertuliskan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Nah, jadi ujar Jibril, wahai borak pas banar, nak ikam merindui, nak ikam cintai, nak ikam kaganangan yang ada di hadapan Muhammad. Nah, senang si borak tadi nak bergembirainya. Nah, lalu kemudian di situ disuruh oleh Jibril, Muhammad lagi naik, lagi mendaki, lagi siap sudah borak. Jadi Nabi kita ini kada naik tegana sidin. Apa jadi tegana? Apa jadi terhenti? Jadi ujar Muhammad, wahai Jibril, cara bahasa Banjar nih, bermasalah naik burak ini nyaman aja. Cuma aku ini mengingatkan kepada umatku, adakah kainan nama nunggang burak nah kayak aku? Jangan aku aja nah. Jadi rasanya contoh aja, sidin dijalankan, kita dijalankan. Sidin dibedah, kita dibedah. Sidin diisi, kita diisi. Sidin menunggang borak, kita menunggang borak juga. Nah, jadi kalau secara syariat, boraknya di luar tuh bujur aja orang syariat. Nah, ngaran borak tuh diyatul kalbi, bungas dia boraknya, bujur. Itu secara syariat. Nah, kita ambil kepada hakikat supaya kita tetap pakai borak. Makanya jar Nabi, ada kira umatku nang menunggang burak nak kayak aku juga, mudahan jangan ibarat itu, mudahan umatku menunggang burak nak kayak aku juga. Oh, sekalinya burak itu itibar, makna hakikatnya adalah batang tubuh. Nang menunggangi siapa? Rohani. Nah kan sesuai. Ana Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh ya Muhammad. Nah berarti roh kita siapa? Hakikat Muhammad. Itu nang menunggang kepada si burak. Makanya burak ini dari surga. Dari surga burak, sesuai jasmani kita dari surga. Hasil abad dan mama itu namanya surga. Nah lalu kemudian, apabilanya burak itu naik gunung, mendaki gunung, maka tangan kita berpendek atau berhandap. Apabilanya burak itu turun gunung, nah berpanjang tangannya, kakinya berpanjang, tangannya berpanjang, burak. Ujar kalau. Nah, di situ jadi bilanya artinya naik gunung, burak ini tadi berhandap tangannya, bilanya turun gunung, berpanjang tangannya sujud. Panjanglah. Nah, oh berarti sesuai dengan akal. Dan kemudian gambar bahari. Gambar bahari itu kan ada kuda, batisnya binatang kuda, kepalanya bunga seperti malaikat. Nah, itu manusia sebenarnya. Nah, manusia kenapa? Karena manusia ini bilanya jahat, berbuat kada baik, berbuat jalim, binatang. Nah, status manusia nih binatang. Bilanya berbuat baik, nah, lalu statusnya sebagai malaikat. Nah, sesuai kan? Masuk akal. Kita jangan membicarakan di luar tuh urusan syariat. Kita membicarakan yang di dalam diri supaya kita juga menunggang burak, supaya terbawa ke surga. Nah itu maksudnya. Nah lalu di situ apabilanya jahat pada binatang, bilanya baik baik daripada malaikat ini buraknya. Nah jadi inilah buraknya, yang menunggangi rohani. Nah lalu pulang tadi kan subhanallazi asra bihi. Wah suci Allah Ta'ala telah menjalankan hambanya Muhammad. Berarti Nabi kita dijalankan oleh Allah. Ada kalau ya pernah Nabi kita dijalankan oleh Allah Ta'ala, berarti ada kalau. Tapi kenapa pulang? Nabi Muhammad dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah kan syariat itu dulu kayak itu, melalui nembus langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kalau sesuai pulang kan maka Nabi Muhammad dijalankan Allah. Lalu hadis qudsi keluar, man zanna anna Muhammadun ar-rabbihi ba'idan faqad kafar. Barang siapa yang memadahkan Muhammad lawan Allah Ta'ala itu jauh, maka orang itu kufur. Nah banyak yang kada tahu. Nah dikiranya Nabi Muhammad lahir yang ke-9, 7, 8, 9. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat bujur aja juga melalui langit yang ke-7, bujur. Melalui langit yang ke-7 itu ambil kepada diri kita, jangan keluar. Sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Contoh, kan kudrat Allah Ta'ala itu di mana? Di batis Nabi. Nabi berjalan tuh kudrat Allah.
Iradat Allah Ta'ala di mana? Di hati Nabi. Nabi bakal hendak tuh iradat Allah, berarti ada Tuhan di situ. Ilmu Allah Ta'ala di mana? Di kepala Nabi, di otak. Nah, hayat hidup Allah Ta'ala di mana? Di ruh Nabi. Sifat Allah Ta'ala sama mendengar di mana? Di telinga Nabi. Sifat basar Allah Ta'ala di mana? Di mata Nabi. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di mulut Nabi. Jadi pas sifat 7 kita pulang tuh kan Nabi kita. Nah, berarti ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Lalu menembus langit yang ke-8 dan yang ke-9. Langit yang ke-9 ini adalah langit Rabbun, Tuhan. Disitulah pertemuan antara Muhammad dengan Allah Ta'ala. Kalau syariat, nanti syariat pulang berdua. Nabi kita lawan Allah Ta'ala berdua. Bujur kalau syariat, kada boleh menyalahkan tuh urusan syariat. Kalau hakikat kayak ini pemahamannya, Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala itu di langit yang ke-9 berjumpa sewujud, sehadap, serasa, senyawa, serahasia. Satu nyawa. Jadi Allah Ta'ala dan Muhammad satu nyawa. Allah Ta'ala dan Muhammad satu wujud. Allah Ta'ala dan Muhammad satu hadap. Kalau kita kayak pian ada, orang ada tuh 2 hadap berdua. Ada ini satu hadap aja. Makanya jadi situ Nabi kita tersungkur. Jadi ujar para Nabi, Muhammadnya pinta aja kita bila berjumpa dengan Allah Ta'ala pasti dikabulkan. Nyata pasti dikabulkan. Mun Rasulullah itu ainullah. Rasulullah itu kenyataan Allah. Nah, sebijian. Nah, jadi di situ tersungkur Nabi kita. Tersungkur seperti contoh Nabi Musa pulang. Nabi Musa melihat Allah Ta'ala pingsan tak sadarkan diri. Bukan Nabi Musa imam melihat Tuhan itu tak sadar diri. Nabi Musa kada. Tuhan tuh kada kawa dilihat. Tuhan tuh kada kawa dilihat. Kada ada umpamanya. Bukan Tuhan bejongkong kada. Maksudnya itu Nabi Musa melihat Allah Ta'ala itu setelah melihat tak sadarkan diri pingsan. Tak sadarkan diri itu kada ada diri Nabi Musa. Pingsan itu kan siup perabah, kada kelihatan lagi Nabi Musa. Tak sadarkan diri Nabi Musa kada ada. Yang ada hanya la maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Nah sama. Kan tersungkur Nabi Musa pingsan, sama baginda Rasul. Setelah berjumpa dengan Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW tersungkur. Panah Muhammad, lebur Muhammad ganti dengan wujud Allah. Padahal nabinya di situ-situ juga. Kadang terabang ada. Karena kan di situ ada diumpamakan. Artinya sidin Isra Mi'raj itu duduk sidin satu mat, berkitar sidin sedikit. Dijapai masih kedudukan sidin masih panas. Berarti di situ juga makanya pada sedikit malam. Nah, dan juga lain di dalam riwayat lain pulang. Seandainya menunggang kuda 500 tahun belum tentu sampai. Menunggang kuda, menunggang kuda aja pian kada terdapat Tuhan, umpamanya pian berjalan kuda nah. Terus berjalan 500 tahun, tambahi lagi 600 tahun, tambahi lagi 700 tahun, tambahi lagi 1000 tahun. Kada berjumpa dengan Allah. Yang berjumpa tadi melalui langit yang ke-7. Nah, di situ. Melalui langit yang ke-7, qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Bila kada melalui langit yang ke-7, wallahu alam kada berjumpa. Nah, sama Nabi Musa itu contoh kayak ini. Nabi Musa kan anak mencari Tuhan, ujar Tuhan, ikut Nabi Musa lihat gunung dan bukit. Bilanya gunung dan bukit itu berjalan, ikut kada kawa menemukan aku. Tapi bilanya gunung dan bukit itu bagana diam di tempatnya, di situ kan menemukan aku. Gunung dan bukit ini ialah awak kita. Contoh umpamanya kita anak mencari Tuhan, jadi awak kita ini kan gunung dan bukit, berjalan gunung dan bukit, berjalan terus sama menunggang kuda tadi, berjalan terus kada bertemuan. Tetapi kalau gunung dan bukit itu diam, kalau gunung dan bukit itu bagana, maka disitulah ujatan adanya aku. Nah, di situ berarti kepada diri yakin sudah. Makanya surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi ampusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah. Nah, lalu Rasul tadi kan langit yang ke-9.
Di situ beliau menerima perintah salat ke 50 waktu. Nah, 50 waktu ini turun sidin betamuan lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, ya Rasulullah, apa ikam di atas tuh dapat apa alon Allah Ta'ala. Jadi ujar Rasulullah, wahai Musa, aku di atas lawan Allah Ta'ala itu aku mendapat itibar salat 50 waktu. Kata umat Nabi Musa, oh karena kau jadi Nabi Musa umat aja sekali sambahyang sehari sekali bilang tapi kawa nagana-gana tuh umat apalagi umat minta keringanan Muhammad minta keringanan naik sekali dipotong 5 aja 45 lagi naik lagi sekali potong 5 40 naik lagi sekali potong 5 35 naik lagi sampai 9 kali turun naik makanya tak tinggal 5. Nah jadi orang banyak kada mencari, orang mencari 5-nya aja 45-nya kada. 45-nya itu ya di sini kita andaikan nih duit gajian umpamanya 3 juta, lalu kita tukarakan ke barang makanan 2 juta, tak sisa 1 juta lah. Di mana garang mandak duitnya di tabungan. Di mana 1 jutanya di celingan, di mana 1 jutanya di jonglon bini, di mana 1 jutanya di bawah bantal, di bawah tiram. Ada alasan betulnya. Karena 3 juta dipotong 2, 1 juta di mana andaknya di situ. Nah, sama 50 waktu yang dipotong 45, tak tinggal 5 lagi. 5-nya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau 45-nya nih 45 salat daim alladzina hum ala salatihim daimun. Dialah dia Allah, dialah dia Allah, dialah dia Allah yang selalu salat terus menerus, yang tidak memakai waktu dan tidak memakai tempat. Kalau zuhur memakai waktu setengah 1, memakai tempat di pasapan, dilanggar di kamar. Kalau asar memakai waktu jam setengah 4, memakai tempat di pasapan. Kalau maghrib jam setengah 7, memakai tempat di pasapan. Kalau isya setengah 8, memakai tempat di pasapan. Kalau subuh jam 5, memakai waktu di pasapan tempatnya. Bertempat dan berwaktu. Tapi kalau salat daim, tidak pernah bertempat lah. Berwaktu lah. Tetap ini turun naik, kada berwaktuan, turun naik terus menerus. Makanya salat daim ini artinya terus menerus. Nah, ini 45-nya nang turun naik napas, 5-nya 5 waktu. Nah, banyak anak kata di YouTube ini, alhamdulillah orang tahuan. Ilmu itu namanya, kadangnya dipalar-palar pakai ilmu, kalau orang memakai ilmu itu. Nah, kan orang biasa 5 waktu aja, tapi pulang ada aja yang dapat 45, parai nang 5 waktu. Ulun kada ada ilmunya itulah, kada ada ilmunya, ulun dangkal ilmu ulun. Nah, ada nomor 5 banyak, parai 5 lah. Ulun kedua ni menyalahkan uran nang kada sembahyang. Kedua ni, ulun ilmunya kada ada, ulun kada mau mati. Nang kaya ni pang sudah. Nyalain-lain pang manusia ilmu sekian. Nah, jadi Rasulullah kan menerima perintah salat kah? Nah, syariatnya 5, hakikatnya 45. Jadi digabung 45 lawan 5, 50. Nah, lawan juga di situ. Nabi Musa berjumpa lawan Allah itu di gunung. Nah, di gunung terusan. Gunung itu adalah kejahiran hidung. Karena di hidung ini ada kalimat Hu Allah, Hu Allah. Ini gunung nah. Ini kan adalah nyata. Kadangnya bertempat bang, tapi banyata maksudnya Tuhan banyata di gunung. Nah, Tuhan banyata di mata, lihat sifat basar. Tuhan banyata di telinga, sifat samanya keluar. Tuhan banyata di muntung, sifat kalamnya keluar. Tuhan banyata di batis, sifat kudratnya keluar. Tuhan banyata di hati, sifat iradatnya keluar. Jadi banyata bukan bertempat. Salah kalau Tuhan bertempat. Tuhan ini wallahu muhittum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi sedikit aja Isra Mi'raj, makanya pada sedikit malam. Kada nang lawas, kada sini Isra Mi'raj. Kan jadi bilanya artinya kada tahu Isra Mi'raj pada diri, dalun mudalun, sesat menyesatkan. Kan dasar sesat ya. Sesat ni artinya kada bertemuan.
Kan gak ada pertemuan. Makanya hasil Isra Mi'raj ini satu aja. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Yang namanya mi'raj itu berjumpa bertemuan lawan Allah. Seandainya dia salat tapi tidak merasakan berjumpa kepada Allah, berarti salatnya hanya sebagai orang Islam tapi kada beriman. Rugi kita salat hanya sebagai orang Islam, harus beriman. Bila kada beriman berarti kada berjumpa dengan Allah. Bukankah artinya di dalam salat itu berjumpa, berdialog dengan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi waktu di bumi sebelum berjumpa kepada Allah, Muhammad itu namanya Muhammad. Waktu naik Isra berpindah nama Muhammad, beralih nama Muhammad menjadi wujud Allah. Setelah akhirnya turun Muhammad sampai wujud Allah, wujud Muhammad pulang. Nah, jadi Muhammad dengan Allah Ta'ala itu namanya dua, tapi satu wujudnya, satu kenyataannya. Makanya nama bersanding tuh di dalam surga tuh Allah dan Muhammad namanya bersanding terus. Di mana aja tetap bersanding Allah dan Muhammad. Allah itu zatnya, Muhammad itu sifatnya. Jadi si sifatnya si Muhammad ini menyatakan adanya Allah. Allah menampakkan wujudnya kepada Muhammad. Muhammad menyatakan adanya Allah. Allah menampakkan wujudnya kepada Muhammad. Nah, sama hamba dengan Allah. Roh dengan jasmani. Hamba jasmani, rohani diri Allah. Jadi rohani lah menyatakan kelakuannya kepada batang tubuh. Batang tubuh menyatakan adanya si roh. Nah, ujar jasmani, aku ini kenyataan roh. Oh ya roh, aku bernampak kepada jasmani. Nah, nyaman banget sama Muhammad dan Allah Ta'ala tadi. Nah, jadi game sudah Isra Mi'raj itu. Jadi bilanya kita menggawi 5 waktu sama dengan 50 waktu. Kan sedikit benar. Makanya kadang-kadang ulun babacaan tuh kadang panjang lebar, kadang-kadang yang penting intinya. Daripada sejam, tengah 2 jam, tapi orang bingung memilih. Amun kita kada panjang nih nyaman orang memilih berikit di kepala. Nah, amun artinya ini panjang kan artinya orang kada memilih. Kita ini kalau Isra Mi'raj ini hendaknya supaya terpakai pada diri, bukan cuma baginda Rasul. Rasul itu orang yang istimewa, orang yang sudah berjumpa kepada Allah. Makanya kan Rasul itu disuruh minta oleh kamu ya Rasulullah dengan alat pasti dikabulkan. Nyata pasti dikabulkan. Menurut Rasul itu ampunnya surga. Tuhan saikungan. Nah ini sebenarnya. Nah jadi disinilah perjalanan Isra Mi'raj itu harus kita tanam pada diri supaya terpakai. Nah, saya sebutin lagi yang terakhir. Jadi ujar Burak, ya Allah ya Rabbi, ini nah Muhammad sudah artinya memakai burak seorang nena burak aku. Maka jangan lagi lah Muhammad memakai burak yang lain. Bujur kala. Ulun rohani, ulun kan memakai jasmani ulun sampai hari kiamat. Hari kiamat kada mau ulun rohani, ulun memakai jasmani orang lain. Nah, jadi itu. Jadi ke Muhammad Talajar artinya sudah menunggang aku ini, jangan lagi ikam burak nang lain, jangan lagi burak nang lain, jangan lagi memakai burak nang ini aja sampai yamil masyar. Nah, jadi ini hakikat burak batang tubuh, hakikat Muhammad rohani. Wallahu a'lam.